Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nisa Putri, NPM 1911080071 dari kelas 3 GBKPI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pembahasan. Yang pertama ada kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sukses gagalnya peserta didik dalam belajar. Peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan yang rendah atau di bawah normal, sukar untuk diharapkan bermotivasi tinggi. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa dengan taraf kecerdasan tinggi, seseorang secara otomatis akan selalu sukses belajar di dalam sekolahnya. Teori kecerdasan majemuk adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Pemakaian dalam pendidikan sangat bergantung pada pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa itu belajar di samping pengenalan, pengakuan, dan penghargaan setiap minat masing-masing siswa. Mengembangkan kecerdasan majemuk siswa merupakan kunci utama untuk kesuksesan masa depan siswa itu sendiri. Dengan mempertimbangkan dan melihat cara belajar yang paling menonjol dari masing-masing individu, maka seorang pendidik atau orang tua diharapkan dapat bertindak secara aktif dan bijaksana dalam memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Materi yang kedua, ada prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk. Hagerty dalam buku Paul Suparno mengungkapkan beberapa prinsip umum untuk membantu mengembangkan kecerdasan majemuk pada siswa, yaitu yang pertama ada pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual, yang kedua ada pendidikan seharusnya individual, pendidikan harusnya lebih personal dengan memperhatikan inteligens setiap siswa. Yang ketiga, ada pendidikan harus menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Yang keempat, sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas. Yang terakhir, ada evaluasi belajar harus lebih konseptual dan bukan tes tertulis saja. Materi yang ketiga ada jenis-jenis kecerdasan majemuk. Paul Suparno membagi kecerdasan manusia dalam 7 kategori dan kemudian berkembang menjadi 9 kategori. Yaitu yang pertama ada kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika, kecerdasan ruang visual, kecerdasan gerak badani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan lingkungan, kecerdasan eksistensial, dan kecerdasan spiritual. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kecerdasan majemuk adalah adanya tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan dan kecerdikan seorang guru dalam memperhatikan bakat masing-masing siswa peserta didik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tantia Agustin. Terima kasih.